Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada awal pekan ini kita akan melakukan berbagai aktivitas kita yang kita mulai dengan semangat dan iman. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Amsal 30 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang jabat parhupar dokoni akka hata gabus, jala ulang padiar au marpogos sang makayo, hum nahu hapor luhot pe lehen diau. Dalam bahasa Indonesia, jauhkanlah diriku padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Amsal merupakan kitab hikmat, di mana di dalamnya merupakan pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang sudah ujur umurnya, yang sudah mengalami berbagai hal-hal dalam hidup ini. Pada Amsal kali ini merupakan sebuah permohonan di mana ungkapan batin daripada seseorang. Dia melihat bahwa kecurangan dan kebohongan merupakan sesuatu yang bisa membahayakan bagi dirinya. Kecurangan dan kebohongan merupakan sesuatu yang bisa membahayakan hatinya, pikirannya. Karena dengan kecurangan dan kebohongan bisa didapatkan segala sesuatu, namun kenyamanan tidak akan ada dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mau mengatakan bahwa hidup seorang percaya itu adalah hidup dengan apa adanya. Hidup dengan apa adanya. Bagaimana hidup dengan apa adanya? Dikatakan, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan atau kekayaan. Karena kita terkadang kemiskinan akan menjadikan kejahatan. Dan juga kekayaan akan membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Bukan Amsal mau mengatakan bahwa tidak baik miskin dan tidak baik kaya. Namun dia menyadari hidupnya dengan sepenuhnya. Dia menyadari hatinya sepenuhnya bahwa ketika dia miskin dia akan menjauh dari Allah. Dan ketika dia kaya dia akan juga menjauh daripada Allah. Sehingga dia mengatakan, berikanlah aku apa adanya. Dikatakan pada firman Tuhan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ternyata kalimat yang dikatakannya adalah dia dapat menikmati apa yang menjadi bagiannya. Ini adalah hal yang paling indah dalam hidup ini. Ketika kita bisa mampu menyadari, mengatakan cukup dalam hidup kita. Hidup yang terindah bagi orang-orang adalah ketika dia mampu mengatakan sudah cukup di dalam dirinya. Karena banyak orang dalam hidup ini selalu merasa kurang. Coba kita bayangkan, ketika dihidangkan makanan, betapa banyak orang membungkus makanan yang ada sehingga dia anggap untuk menjadi besok, nanti, atau bahkan untuk esok hari. Padahal sesungguhnya apa yang dibungkusnya itu belum tentu bisa dinikmatinya, karena akan menjadi dibuang begitu saja. Dan juga ada orang yang mengambil lebih daripada apa yang dia butuhkan. Dan kenyataannya itu tidak bisa untuk dia makan karena sakit penyakit dan banyak hal yang menjadikan dia tidak bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini melalui Amsal mengatakan, biarlah engkau mencukupkan apa yang ada bagimu. Biarlah engkau mensyukuri apa yang ada bagimu. Jauhkan kebohongan dan kecurangan. Karena orang yang paling berbahagia dalam hidup ini adalah ketika kita mampu mengatakan cukup dalam hidup kita. Ketika kita mampu untuk bersyukur atas apa yang sudah kita capai. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengatakan adalah jangan menjadi rakus. Jangan menjadi orang yang menginginkan melebihi daripada apa yang seharusnya kita miliki. Namun cukupkanlah dirimu apa yang ada bagimu. Ketika kita bisa menikmati apa yang kita cari, itulah yang menjadi lebih berbahagia dalam hidup ini. Ketika kita bisa menikmati
apa yang menjadi hasil keringat kita, itulah orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Oleh karena itu, nikmati, jauhkan dirimu daripada perasaan yang kurang. Dan biarlah Tuhan memberikan kita secukupnya makanan kita pada hari ini. Biarlah firman ini menuntun kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami mencukupkan apa yang ada bagi kami. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami, dan biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan tuntun agar hidup dalam damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.